Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mempermudah jalannya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang satu hal yang sangat penting, yaitu ma'iyatullah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu siapa saja? Yang selalu bersama Allah itu siapa saja? Allah itu selalu bersama siapa? Kita manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Mustahil manusia bisa hidup sendirian. Bahkan petani juga butuh bantuan dari orang lain, ya, untuk membajak sawah, untuk menanam, untuk membeli benih, membeli pupuk dan seterusnya. Yang pasti itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Maka satu hal yang mustahil ada pada diri kita adalah kesendirian. Itu mustahil. Maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi 3. Pertama, kebersamaan dalam arti Allah melihat hambanya, dalam arti Allah selalu memperhatikan hambanya, dalam arti Allah tidak lalai terhadap hambanya. Allah katakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu artinya Allah selalu bersama dengan kita, selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lalai atas apa yang kalian lakukan. Yang kedua, ma'iyatullah itu bisa bermakna kebersamaan dalam arti bil ghadab. Allah bersama dengan yang disebutkan oleh Allah, tapi bil ghadab, dengan kemurkaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Sebentar. Saya lupa ayatnya. Yang jelas tentang Allah bersama dengan Fir'aun di situ kalau saya nggak salah. Sebentar. Oh, ini. Bukan Fir'aun. Surah An-Nisa ayat 108. Allah katakan yang artinya mereka bersembunyi dari manusia. Mereka yang dimaksud di sini adalah fajir, kaum yang selalu berbuat dosa. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal Allah berserta mereka. Ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita langsung teringat kepada peristiwa Darun Nadwah saat orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka kabilahnya menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah, untuk menzolimi Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi Allah bersama mereka bukan berarti Allah meridhai mereka, tapi Allah bersama mereka dalam arti Allah akan mengetahui apapun makar yang diberikan, yang dibuat oleh mereka, dan Allah pasti akan membalas makar mereka. Ya.
Jadi jenis ma'iyatullah yang kedua. Tapi ma'iyatullah secara umum apa namanya tuh? Secara kebanyakan ayat yang bicara tentang ma'iyatullah itu makna yang ketiga. Apa makna yang ketiga? Ma'iyatullah bil mahabbah. Allah bersama dengan kita para hambanya dengan kecintaan, dengan perlindungan, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 40. Ini surah yang sering dibaca saat peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj. Saat Hari Besar Islam tahun baru Hijriah. Yang artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Dan ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, Rasul berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan engkau bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangan kepadanya, kepada Rasulullah, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Nah, kalau Rasul dan para sahabat sudahlah pasti selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan wahyu kepada Rasul bertahap, sedikit demi sedikit. Kadang ada peristiwa yang melatar belakanginya, kadang tidak. Ya. Tapi orang yang bukan Rasul, ya, apalagi kita jauh dari zaman Rasul, jauh dari zaman sahabat, siapa orang yang selalu mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini dengan makna yang ketiga tadi ya, bil mahabbah, kebersamaan Allah dalam konteks cinta. Kita akan dapati jawabannya ketika kita membaca ayat-ayat Allah. Maka kajian kali ini lebih ke arah kajian tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Yang pertama, orang yang bersama dengan Allah adalah orang yang sabar. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ismun nida, seruan keimanan. Ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bisabri, dengan sabar. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, harus sabar. Wassalah, dan salah di sini ada 2 maknanya menurut para ulama. Bisa maknanya salat, bisa maknanya doa. Ya. Kalau diartikan doa, karena emang as-shalah itu lughatan bimana ad-du'a. Salat itu secara lughah, secara bahasa artinya adalah doa. Tapi Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengkompromikan kedua penafsiran ini dengan mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah sabar dalam menghadapi ujian itu, dan kita terus berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah
menurunkan pertolongannya kepada kita. Dan doa yang paling baik adalah yang dilakukan di dalam sholat. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan posisi paling dekat antara hamba dengan Allah adalah dalam posisi sujud. Maka perbanyaklah berdoa saat sujud. Cuma bedanya doa saat sujud ini nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau doa di luar sholat nggak ada masalah. Allah paham semua bahasa, tapi kalau urusan sholat ini bukan masalah Allah paham atau nggak paham. Masalahnya sholat nggak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau kita mau doa, memperbanyak doa di sujud dalam sholat harus dalam bahasa Arab, dan sebaiknya pakai doa redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha ma'as sabirin. Dan sangat logis firman Allah ini. Ketika kita dapat ujian, Allah nyuruh kita sabar. Sabar apa? Sabar dalam menjalani ujian itu. Sama kayak orang lagi ujian tes CPNS misalnya, atau anak murid sekolah ikut ujian kenaikan sekolah, kenaikan kelas misalnya. Kan gak mungkin semua soalnya itu gampang. Pasti ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit, ada. Yang gampang-gampang kerjain, udah selesai. Yang sedang, udah selesai. Yang susah baru kerjain. Sabar itu namanya. Sabar itu artinya kita tetap jalanin hidup ini. Show must go on. Berat emang. Kayak orang latihan angkat beban. Emang ada orang latihan angkat beban tiba-tiba langsung bisa ngangkat 200 kilo? Enggak, bisa turun bero itu. Kan awal-awalnya angkat yang bisa dulu berapa? 50 kilo. Udah mampu ntar bertahap. Ntar kencengin otot apa dulu segala macem. Sambil ngencengin otot, kasih nutrisi sambil latihan angkat tambahan. Gitu proses. Itu namanya sabar. Sabar dalam menjalani ujian hidup. Nabi Nuh, kalau kita baca surah Nuh itu kan 2 gelombang Nabi Nuh curhat ke Allah gitu kan. Gelombang pertama kan wa idz qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Habis curhat begitu Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh ngomong, summa inni a'langtu lahum wa asrartu lahum israra. Dakwah lagi. Habis dakwah curhat lagi. Ya, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Habis curhat, dakwah lagi begitu. Itu namanya sabar. Sabar bukan berarti nggak pernah ngeluh. Ngeluh ke Allah ya wajib. Mau ngeluh kemana? Ya, Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Kalau kita ngeluh ke manusia, kita dipandang lemah. Kalau kita ngeluh kepada Allah, justru itu yang paling Allah sukai. Kita memposisikan diri kita sebagai hamba. Dan kita selalu merasa butuh kepada Allah. Jangan sampai jadi orang kayak orang kagak butuh sama Allah. Itu orang yang dibenci sama Allah itu. Allah paling gak suka hambanya yang seolah-olah gak butuh sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 249, ketika Allah bicara tentang Talut, ya, Talut ini adalah pemimpin yang miskin tapi dipilih sama Allah buat jadi pemimpin
Karena apa? Wasdadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena Allah menambahkan kepada Talut itu ilmu dan kekuatan jasmani. Ilmu, kekuatan, strategi, taktik, cara berperang, seterusnya. Cara mengatasi kesulitan ini itu ilmu. Wal jism, fisiknya juga kuat. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, ia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Jadi bukan nggak boleh sama sekali minum. Yang nggak boleh itu lebih dari satu cidungan tangan. Ya, ini kisah Talut. Bukan nabi, dia pemimpin perang di zaman Nabi Daud alaihissalam. Tetapi sebagian mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Jadi omongan pemimpin perang ini kagak didengerin. Mentang-mentang mereka orang kaya, sementara pemimpinnya Talut ini orang miskin, dianggap orang miskin bodoh semua gitu. Akhirnya mereka minum, bukan sekedar minum, mandi, bukan sekedar mandi, berenang. Akhirnya ketika Talut menyuruh mereka untuk berangkat, nggak mampu, kecuali sebagian kecil aja. Ya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dalam surah Al-Anfal juga Allah mengatakan Allah bersama orang sabar. Al-Anfal ayat 46 dan 66. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan taatilah Allah dan Rasul. Jangan kalian berbuat berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya. Dalam kondisi kita lagi menghadapi musuh-musuh Islam yang mau membantai kaum muslimin di zaman ayat ini turun, kok malah sibuk buat berdebat. Itu cuma menghilangkan kekuatan, nggak ada guna. Nyari apa? Ya. Dalam Al-Anfal ayat ke-66 Allah katakan, sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika ada antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang musuh. 100 orang sabar ngalahin 200. Jadi orang Islam itu kalau ngadepin pasukan cuma 2 kali lipat itu masih bisa ukurannya itu. Kenapa? Karena orang Islam itu orang yang sabar. Ya. Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang itu. Allah yang ngomong, pasti benar, Allah nggak mungkin bohong. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Ingat, biiznillah, dengan izin Allah. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Makanya orang Indonesia lumayan familiar dengan kata innallaha ma'as sabirin. Karena dalam Al-Quran terulang 4 kali kata innallaha ma'as sabirin atau dengan redaksi wallahu ma'as sabirin. Yang kedua, Allah bersama orang yang bertakwa.
Orang yang sabar itu pada hakikatnya dia memenuhi salah satu kriteria dari orang yang bertakwa. Karena dalam surah Ali Imran itu diantara ciri orang bertakwa itu adalah orang yang sabar, menahan marahnya, menahan sabarnya dan seterusnya. Ya. Nah, secara spesifik Allah mengatakan Allah bersama orang yang bertakwa. Berarti semua ciri orang bertakwa masuk nih kategori ini. Ya. Al-Baqarah 194. Bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangan kamu itu. Dengan serangannya terhadapmu itu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Yang artinya sungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram 3 dempet 1 misah. Yang misah bulan Rajab, yang dempet bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang dempet. Dan mana tadi? Dia menciptakan langit dan bumi diantaranya pada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu zalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi orang yang nurut sama Allah ketika diperintahkan untuk berjihad lantas mereka langsung berjihad, mereka itulah yang bertakwa. Takwa itu taat tanpa tapi. Ya. Al-Anfal, yang ketiga. Siapa lagi yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman. Ya. Surah Al-Anfal ayat 19. Artinya jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami akan kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak suatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya banyak. Sungguh Allah beserta orang beriman. Ya. Yang terakhir, Allah bersama orang yang berbuat baik. Dalil pertama surah An-Nahl surah ke-16 ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan sungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Ya, kalau ada orang pengen berbuat kebaikan, insya Allah ada aja tuh jalannya tuh. Sering saya lihat ada ustadz pengen bikin masjid, lalu disebarkan mau bikin masjid, banyak yang bantu begini begitu, ada yang bantu ini, bantu materi, bantu uang, bantu barang dan seterusnya. Hakikatnya Allah yang menggerakkan hati mereka untuk bantu. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang muhsinin, orang yang selalu orang yang berada dalam perbuatan baik. Lalu surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Allah selalu bersama orang. Kalau menurut Al-Quran tadi ada 4. Pertama, sabar. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga,
beriman, yang keempat berbuat baik. Kalau kita perhatikan keempat hal ini sebenarnya sudah mencukupi semua lini kehidupan. Sabar, dimensi pribadi. Ya. Takwa, dimensi masyarakat. Ya kan? Lau amanna ahlul kit, lau kana ahlul qura amanna wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, bisa dimensi pribadi, bisa dimensi masyarakat, takwa. Tapi kalau takwa ini lebih ke perbuatan-perbuatan fisik. Ya. Walaupun ada juga tuh banyak ciri-ciri orang bertakwa, misalnya surah Al-Baqarah 1 sampai 5, misalnya surah Ali Imran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 177, misalnya surah Al-Lail di berapa tuh? 4 ayat terakhir. Ya. Gitu. Lalu iman. Iman itu kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya 4 dimensi. Pertama, iman itu sebagai kekuatan penggerak. Yang kedua, iman kekuatan pendorong. Yang ketiga, iman kekuatan pendobrak. Yang keempat, iman kekuatan yang untuk mengubah. Jadi dengan iman, suatu bangsa bisa berubah, bisa bergerak, bisa mendobrak stagnansi dan kebekuan kejumutan yang ada. Dan yang keempat, Allah bersama orang yang berbuat baik. Indah banget ya hidup kita kalau bisa jadi ibarat kata kerannya Allah gitu. Allah mau ngasih harta ke orang lewat keran, kita jadi kerannya. Ya. Harta yang ada di tangan kita banyak. Amin, mudah-mudahan amin banyak. Tapi kita sadari semua harta yang banyak itu bukan milik kita sepenuhnya. Banyak harta yang lebih dari kebutuhan kita. Buat siapa itu? Buat nolong orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, ayah ibu kita, anak istri kita, saudara kandung kita, saudara sepupu kita, saudara jauh kita, paman bibi kita. Lalu setelah saudara-saudara kita tolong, bantu juga tetangga dekat kita, orang yang selalu berinteraksi dengan kita setiap harinya, orang yang ibarat kata kalau kenapa-napa rumah dia yang pasti nolong duluan. Tuh yang harus dibantu. Kalau mereka semua sudah terpenuhi, tercukupi, maka bantulah orang yang walaupun kita nggak kenal, anak yatim, ya, orang miskin yang ada di panti asuhan ataupun yang tidak ada di panti asuhan. Intinya kita tidak merasa bahwa harta itu milik kita semata. Haza min fadlillah. Ini adalah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu sabar, selalu bertakwa kepada Allah, selalu mendasari hidup kita dengan keimanan kepada Allah, dan selalu berpikir untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga Allah selalu bersama kita dengan kecintaannya, dengan perlindungannya, dengan penjagaannya, dan dengan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Jika ada rekan dakta yang ingin bertanya, silakan hubungi saya di nomor 0857 81479544. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.